Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Januar dan NIM C24121111058 dari kelompok 3 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman yaitu Python. Teman-teman semua pasti pernah mendengar kata Python. Ya, pasti teman-teman mengetahuinya dari hewan yang berjenis ular, yang biasa orang-orang Indonesia sebut yaitu piton. Nah, ternyata Python ini merupakan pemrograman dari perangkat keras yaitu komputer. Banyak sekali pengguna yang menggunakan bahasa Python ini untuk membuat sebuah pemrograman yang dimana Python ini sedang terkenal dan sedang banyak yang memakainya seperti kalangan remaja ataupun pemrogramer. Lanjut ke bahasa selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke Python, saya akan menjelaskan mengenai pemrogram. Jadi pemrograman itu apa sih? Seperti dalam hal seperti dalam PPT ini, pemrograman merupakan suatu cara dalam membuat ataupun menghubungkan lebih dari satu algoritma yang menggunakan perangkat keras, yaitu komputer, yang akan digabungkan menjadi suatu bahasa pemrograman, yaitu bahasa program komputer. Nah, pemrograman ini banyak sekali bahasa pemrograman yang sudah tersebar di seluruh dunia, yaitu seperti bahasa C, C++, JavaScript, dan yang bakal kita bahas adalah Python. Dari sekian banyaknya bahasa-bahasa yang digunakan oleh pemrogramer, itu bahasa tersebut mempunyai ciri khas dan perbedaan dari tiap pempro tiap pemrograman itu sendiri. Nah, gaya pemrograman ini juga yang biasa disebut dengan paradigma pemrograman. Nah, di dalam sebuah pemrograman itu pasti ada orang yang mengelola program tersebut dan juga ada yang menggunakannya. Yang disebut dengan orang yang membuat program tersebut itu disebut dengan pemrogram atau programmer. Sedangkan orang yang menggunakan program tersebut disebut dengan pengguna ataupun user. Kenapa sih kita harus memakai Python? Pertama, Python itu mudah dimengerti loh, karena Python itu masih basic. Nah, terus fitur-fiturnya juga sangat lengkap. Dan banyak kalangan remaja atau programmer itu membuat sebuah program dari bahasa Python. Kenapa sih Python lagi? Karena Python itu gratis loh teman-teman. Python itu bisa kalian dapatkan dengan mudah di web resminya. Python itu dinamis. Dia bisa dipakai oleh paradigma apapun. Kemudian Python ini multi-platform. Jadi kalian bisa menemukan berbagai banyak bahasa di dalam Python. Nah, yang sebelumnya saya sebutkan di awal, Python ini sedang booming. Python ini sedang hype. Python ini banyak digunakan oleh kalangan remaja ataupun programmer. Kenapa Python bisa populer dibandingkan C++ dan juga JavaScript? Nah, kenapa Python bisa sebegitu populer? Karena Python itu mudah didapatkan. Bahkan untuk pemula sebuah programmer bisa menggunakan Python dengan cukup mudah dan tidak perlu ribet seperti mungkin orang-orang yang masuk ke dalam jurusan informatika. Nah, kemudian Python ini hanya bahasa seperti pada PPT tersebut, yaitu dengan menggunakan
eh, pengguna kata print hello world, maka si Python ini akan membuat bahasa tersebut menjadi kalimat yaitu hello world. Sedangkan C++ dan Java ini begitu rumit dengan bahasanya. Sejarah Python. Nah, ini adalah orang yang pertama yang menemukan Python. Dia juga suka dengan hewan-hewan yang berjenis ular, termasuk Python. Nah, siapa dia? Dia adalah Guido van Rossum. Dan orang pertama kali yang menggunakannya adalah Andrew S. Tannenbaum pada tahun 1989. Nah, Python ini pertama kali didiskusikan oleh Amoeba, yaitu Distributed Operation System, yang merupakan cikal bakal sebagai server dari Python itu sendiri. Nah, Python 1.0 itu terbentuk pada tanggal atau bulan Januari tahun 1994. Bagaimana untuk menggunakan Python? Python itu menggunakan IDE atau Integrated in Development Environment yang teman-teman itu dapat mudah dengan mengakses atau teman-teman itu pemula, teman-teman bisa menggunakannya. Kemudian Interactive Python Shell. Lalu terdapat banyak text editor manage package. Jadi di Python ini banyak banget bahasa yang teman-teman bisa gunakan. Dan bisa digunakan menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. Nah, saya akan menjelaskan hasil praktikum yang saya sudah lakukan pada praktikum sumber sistem informasi sumber daya perairan. Di sini teman-teman bisa menggunakan Python sebagai alat untuk membuat pemrograman dari teman-teman. Nah, di sini saya pada saat praktikum membuat sebuah program mengenai notasi komparasi, yaitu ada beberapa banyak sekali bahasa yang digunakan seperti lesihan, more than, kemudian ada data integer, data float, data string, dan juga data boolean. Dan ini sangat mudah sekali ketika di run, teman-teman akan dengan sangat mudah mendapatkan data-data tersebut tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang susah. Nah, kita juga bisa menggunakan pemrograman Python ini sebagai data type ataupun arithmetic yang bisa digunakan untuk menjumlahkan, mengurang, kali, bagi, pangkat, bahkan modulus ataupun yang lainnya. Hasil-hasil tersebut akan dapat digunakan oleh teman-teman sebagai pemrograman dalam kuliah dari matematika dan mempermudah teman-teman untuk mempelajari. Nah, ini juga yang saya kerjakan dalam praktikum sistem informasi sumber daya perairan, itu seperti ada data in seperti yang sudah teman-teman lihat di gambar sebelumnya, kemudian ada data flow, data boolean, dan ini adalah hasil dari data-data tersebut yang jika dimasukkan bertipe seperti ini. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai pemrograman atau pengenalan bahasa Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan sampai ketemu lagi di semester 6.